Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eli Kurniawati, NIM A1C320039, kelas reguler B Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum percobaan yang keempat, yaitu mengenai gelombang bunyi. Di mana tujuan percobaan kita kali ini yang pertama menjelaskan tentang apa itu frekuensi dan amplitudo, yang kedua untuk mengetahui hubungan tekanan dengan sumber bunyi, yang ketiga untuk mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi, yang keempat untuk mengetahui pengaruh gelombang, suara, dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Nah, praktikum kali ini kita dibantu oleh aplikasi Pet Simulation. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai aplikasi Pet Simulation, teman-teman bisa membuka Google Chrome. Nah, lalu mencari Pet Simulation. Nah, di sini saya akan share screen aplikasi Pet Simulation-nya. Nah, jika teman-teman sudah memasuki laman ini, teman-teman bisa membuka simulation, klik simulation, lalu klik PC. Setelah itu, teman-teman bisa mencari sound. Klik sound. Nah, klik ini harus download dulu ya teman-teman. Maka akan berubah seperti ini. Nah, pada percobaan pertama kita akan mengetahui pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa ini merupakan sumber getaran atau sumber gelombang. Nah, ini merupakan pola gelombangnya. Kita misalkan, jika frekuensinya kita naikkan, amplitudenya sedang. Nah, aktifkan audio ya teman-teman. Nah, maka yang terjadi ini sumber getaran mengeluarkan atau menghasilkan lebih banyak gelombang daripada, kita ulang, menjadi 500 Hz. Nah, gelombang yang keluar setiap detiknya itu agak lambat daripada pada frekuensi 1000 Hz. Nah, jika amplitudenya yang kita ubah menjadi lebih tinggi, maka gelombang yang dikeluarkan oleh sumber getaran ini atau sumber gelombang, nah pola gelombangnya ini warna hitamnya semakin pekat daripada amplitudo yang sedang. Oke, langsung saja kita memasuki percobaan pertama dengan frekuensi 600 Hz. Nah, dengan amplitudo maksimal, bunyi dari gelombangnya semakin menggema dan sumber getaran ini mengeluarkan gelombangnya semakin banyak dan gelombang yang dikeluarkan dengan sumber tegangan ini semakin jelas. Lalu jika kita ubah amplitudonya menjadi sedang, nah suaranya agak meredup dan gelombang yang dikeluarkan oleh sumber getaran ini atau sumber gelombang ini juga semakin redup. Nah, jika amplitudonya kita ubah lagi menjadi minimum, nah suaranya menghilang dan ada gelombang yang dihasilkan oleh sumber gelombang ini. Oke, lanjut ke data yang kedua, yaitu menggunakan frekuensi 500 Hz. Dan jika kita menggunakan amplitudo maksimum, sumber getaran ini mengeluarkan suara yang menggema juga dan gelombangnya semakin jelas. Tetapi
sumber getaran ini mengeluarkan agak lambat daripada frekuensi yang sebelumnya, yaitu 600 Hz. Nah, jika amplitudenya kita buat sedang, suaranya agak meredup, sumber tegangannya sama, mengeluarkan banyaknya tadi, tapi gelombangnya semakin meredup juga, warnanya tidak hitam pekat lagi. Nah, jika amplitudenya kita ubah lagi menjadi lebih kecil, nah suaranya menghilang dan tidak ada gelombang yang dikeluarkan. Nah, pada data ketiga, yaitu dengan frekuensi 300 Hz. Nah, amplitudenya kita buat maksimum. Kita lihat getarannya, gelombangnya semakin jelas ya teman-teman, hitamnya hitam pekat. Suaranya tidak terlalu menggema. Dan pola gelombangnya ini besar-besar ya teman-teman. Dan jika amplitudenya kita buat sedang, suaranya semakin meredup lagi, dan kecepatan sumber getaran ini mengeluarkan banyaknya pola gelombangnya sama. Nah, jika amplitude kita buat semakin kecil atau minimum, suara juga akan semakin hilang dan tidak ada, dan sumber getaran ini tidak mengeluarkan pola gelombang tersebut. Nah, langsung memasuki percobaan yang kedua, yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan, di mana frekuensinya ada 1000 Hz, 500 Hz, dan 250 Hz. Nih, dua sumber interferensi. Pada data pertama diketahui bahwa frekuensinya itu 1000 Hz. Nah, dengan amplitudo maksimum dan kita mengaktifkan audio dan posisi orangnya ini atau pendengarnya kita letakkan di sebelah kiri. Dan lihat apa yang terjadi. Nah, selain getaran, sumber getaran yang dikeluarkan, gelombangnya ini cepat sekali ya teman-teman. Dan suara yang didengar oleh pendengar ini semakin jelas. Nah, jika kita ubah amplitudenya sedang, yang terjadi adalah semakin meredup. Dan jika amplitudo kita kecilkan, nah selain getarannya tadi hilang, pola gelombangnya hilang, nah kita tidak bisa mendengar apapun. Nah, kita ubah datanya, data yang kedua, yaitu 500 Hz. Dengan amplitudo maksimum, apa yang terjadi? Dan posisi pendengarannya kita ubah lagi ke kanan. Ketika menjauhi gelombang, suara yang didengar oleh pendengar ini semakin meredup. Nah, jika kita buat amplitudo sedang, yang terjadi yaitu sumber tegangan mengeluarkan gelombangnya sama seperti yang tadi, tetapi gelombangnya semakin meredup dan yang didengar oleh pendengar ini suaranya atau bunyinya semakin meredup juga. Nah, dengan amplitudo minimum, nah sumber getaran ini
tidak mengeluarkan gelombang dan pendengar ini tidak mendengar apapun. Nah, oke, lanjut ke percobaan data yang ketiga, yaitu frekuensinya sebesar 250 Hz. 250 Hz dengan amplitudo maksimum. Nah, posisinya ini di tengah. Nah, dengan frekuensi 250 Hz ini bisa kita lihat sumber getaran ini mengeluarkan pola gelombang yang lambat ya teman-teman. Lebih sedikit dari frekuensi yang sebelumnya yaitu 500 Hz dan 1000 Hz. Nah, dengan amplitudo maksimum ini juga kita melihat gelombangnya semakin tidak terlalu meredup dan tidak terlalu jelas juga ya teman-teman. Jika orangnya kita pindah posisinya ke tengah, suara yang didengar oleh pendengar ini agak meredup juga teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ubah amplitudonya menjadi sedang? Ternyata tidak ada pengaruhnya teman-teman. Sama saja, dan gelombang yang dikeluarkan oleh sumber gelombangnya semakin meredup juga. Nah, jika amplitudonya kita buat lagi semakin kecil, atau minimum, maka yang dihasilkan sumber getaran tidak mengeluarkan gelombang dan pendengar tidak mendengar apapun. Nah, karena ini kita menggunakan dua sumber interference, misalnya kita buat sedang semua ya teman-teman. Nah, dua sumber tegangan ini saling berkaitan. Nah, sumber tegangan mengeluarkan gelombang itu disebut dengan interferensi konstruktif, yaitu saling menguatkan. Nah, jika tidak ada gelombang seperti yang di tengah ini, nah itu merupakan bisa kita sebut sebagai interferensi deduktif atau melemahkan. Lanjut, kita ke percobaan yang ketiga, yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut theta dengan sudut 0, 45 dan 90 derajat. Interferensi oleh pemantulan. Nah, bisa kita lihat jika 90 derajat kita buat ke atas. Nah, ini 90 derajat ya, teman-teman. Nah, 0 derajat. Nah, jika 45 derajat, nah ini 45 derajat. Oke, langsung saja kita akan mengamati bagaimana bentuk gelombang bunyi yang dihasilkan. Pada frekuensi yang pertama yaitu 500 Hz dan amplitudo maksimum dengan sudut temboknya 0 derajat, hasil yang dikeluarkan yaitu sumber getaran mengeluarkan gelombang sedang. Nah, jika yang kedua menggunakan sudut temboknya 45 derajat, nah 45 derajat, ini akan terjadi pemantulan ya teman-teman. Amati lalu tulis hasil pengamatannya di buku kalian. Nah, jika sudut temboknya kita ubah menjadi 90 derajat, gelombang ini tetap mengeluarkan sumber getarannya tetap mengeluarkan pola gelombang
tetapi hanya di sekitar sini saja, teman-teman. Hasil pengamatannya, pada data kedua, yaitu menggunakan frekuensi 500 Hz juga, dengan amplitudo minimum, dan sudut temboknya yang pertama 0 derajat. Nah, tidak ada yang terjadi, sumber tegangan tidak mengeluarkan pola gelombang, tidak ada suara atau gelombang bunyi. Jika sudut temboknya kita ubah jadi 45 derajat, nah, tidak ada reaksi apapun, sama saja. Dan jika sudut temboknya kita buat 90 derajat, nah, tidak ada apapun yang terjadi juga. Silahkan dicatat hasil pengamatannya. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Nah, atur tekanan udara pada tekanan yang akan kita amati, lalu amati gelombang bunyi yang dihasilkan. Oke, data yang pertama dengan tekanan 1 atm. Dengan tekanan 1 atm, apa yang terjadi? Jika dalam tekanan 1 atm, pendengar masih bisa mendengarkan pola gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh sumber getaran atau sumber gelombang bunyi. Lalu kita coba kita keluarkan densitas udaranya. Jika tekanan 0 atm, pendengar yang berada di luar ruangan ini tidak mendengarkan gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh sumber tegangan. Jadi, udara itu berpengaruh terhadap gelombang bunyi. Bahwa gelombang bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Oke, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan simulasi percobaannya. Semoga dapat dipahami. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.